Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan salat tarawih yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Yang terakhir masih ada besok kali. Udah selesai Ustaz. Lah yang bener loh. Ini malam terakhir untuk salat tarawih ceramahnya. Ceramahnya Ustaz. Oh ceramahnya. Ceramahnya. Hati-hati lo ngomong. Saya udah ngomong yang benar tadi. Ya, yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Nah, 20 menit. Afwan Ustadz, maksimal khutbah 20 menit. Tanda tangan DKM tuh. Sekarang 8.10. Berarti kelarnya 8.30, 20 menit ya. Bismillah. Jam 9. Mana jam 9? Gahwanya aja nggak ada, gimana jam 9? Kopinya mana kopi? Hadirin yang dimuliakan Allah, saya girang banget segirang-girangnya ditaruh di yang terakhir, dan masih ada ternyata masjid yang 20 rakaat. Masya Allah, ini ikrar saya, emang nggak boleh ceramah bawa khilafiyah, nggak boleh ceramah bawa yang masalah-masalah yang furu. Ini kan belum ceramah, belum assalamualaikum, masih pembukaan ya Bu, masih pembukaan ya Bu, pembukaan 3. Ntar beranak loh bentar lagi ya. Kenapa ini sebelum saya mulai jaga nih kepada jamaah Masjid Al-Murtada nih, pada DKM semua jaga, bener-bener jaga. Kenapa? Karena dulu masih kecil semua masjid 20. Betul apa enggak? Betul enggak? Betul apa enggak? Semua 20. Anda enggak bakal lupa insya Allah, karena dari kecil hidupnya di masjid. Di sebelah rumah aneh itu ada musolah, namanya Musolah Al-Insan, punyanya Haji Sanusi. 20. Di belakang rumah aneh itu ada masjid, namanya Masjid Nurul Fitrah, punyanya Haji Sairun. 20. Di belakangnya lagi itu ada Masjid Uswatun Hasanah dekat Pasar Induk, yang punya Haji Topik sama keluarganya. 20. Ya, nggak jauh dari rumah aneh ada Masjid Al-Bariyah, masjidnya Haji Nagib. 20. Seberang rumah aneh jalan raya besar itu namanya Masjid An-Nur Komseko, punyanya Haji Ibrahim. 20. Di sebelah rumah alhamdulillahirabbil alamin, kayaknya gue tahu nih air siapa nih, Borok Sikutan ini. Kalau kata orang Betawi bilang nih Borok Sikutan nggak bisa baik nih, air sendiri dikasih ya, air deh daripada yang lain ya. Itu ada Masjid Baitul Salam 20. Itu masih kecil, yang abis tarawih pasti main lodong. Tahu lodong nggak? Bleguran kalau kata orang Betawi ya. Kalau kata orang kampung sono main lodong. Abis itu kita main lodong, ntar sampai malam banget deket sahur. Dari sahur baru kita pulang. Pantangan kita tidur di rumah. Mana ada anak kecil orang Betawi tidur di rumah zaman dulu, Ramadan? Mana ada? Betul nggak? Nggak ada zaman dulu, tidur di masjid. Malu kita pulang ke rumah masih kecil, malu. Nggak ngepek banget dah. Malu semalu-malunya. Entar habis sembahyang subuh baru kita pulang gitu. Nah itu zaman dulu. Zaman sekarang masjidnya Abi Isa digembok, tarawihnya 8. Itu zaman sekarang. Semua yang Anda sebutin tadi jadi 8. Makanya begitu masuk Masjid Al-Murtada 20 berasa dari zaman dulu aja. Ya, pertahanin. Maaf ya, Anda nggak bilang 8 itu salah ya. 8 betul. 20 betul. Yang nggak betul nggak tarawih. 8 betul, silahkan, boleh, nggak ada masalah. 20 boleh, ya nggak ada masalah, silahkan.
Tapi kalau boleh pilih, ane pilih yang 20 begitu. Cuman pilihan doang. Ente mau milih 8 boleh. Kayak tadi itu banyak orang yang pulang. Boleh silahkan, nggak ada masalah. Nggak usah kita celak ya. Tapi enakan kalau saya kalau dipilih enakan 20 ya. Doain ntar bisa bangun masjid, sembayangnya 20. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mulailah kita bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kata MC kita tadi ini ceramah terakhir. Betul. Kenapa besok enggak ada? Ini malam ganjil. Oh, ada ceramahnya. Kalau malam genap enggak ada. Emang kenapa? Biar selang-seling. Ya selalu dah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Hadirin, mumpung ini malam terakhir, tolong pegang kata-kata saya terakhir ya. Pegang sepegang-pegangnya, gigit sama gigi geraham sekuat-kuatnya. Jangan lepas lagi. Kalau perlu ditulis lagi ulang, kalau perlu di tembok di rumah dipilok atau dibingkai atau ditulis pakai kertas, lalu kertasnya dibawa ke toko bingkai, lalu minta dibingkai yang cakep, yang rapi. Bingkainya adalah ternyata hidup kita menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu dia. Kagak ada artinya hidup kita tanpa Ramadan. Camkan ini. Kalau apa maksudnya ya, pegang aja dulu kata-katanya, tulis aja dulu, bingkai, lama-lama paham. Hidup kita ini, kita bernilai sebagai manusia ini hanya menunggu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tanpa Ramadan kita hampa hidup ini. Tanpa Ramadan kita nggak ada artinya. Tanpa Ramadan kita impas-impas doang. Tanpa Ramadan nggak ada ibadah yang melonjak. Tanpa ya Rabb, Ramadan itulah yang menentukan kemanusiaan kita, saudara. Ramadan itu yang menentukan hidup kita selama 11 bulan, ditentukan Ramadan. 1 bulan ini menentukan 11 bulan. Begitu siklusnya. Dari Ramadan ke Ramadan kata Nabi. Ini Ramadan kita ibadah 11 bulan itu berbekas terus. Yang Ramadannya gagal 11 bulan hidupnya gagal. Yang Ramadannya main-main 11 bulan hidupnya main-main. Yang Ramadannya ini hampa 11 bulan hidupnya hampa. Yang Ramadannya ini berantakan 11 bulan hidupnya berantakan. Catat baik-baik itu saudara. Mumpung yang terakhir nih. 11 bulan tergantung 1 bulan Ramadan. Ramadan sukses 11 bulan sukses. Ramadan mikirin orang 11 bulan orang lain akan mikirin kita. 11 bulan itu akan tergantung 1 bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berhasil 11 bulan hidupnya berhasil. 1 bulan ini pikirin orang yang nggak dapat makan, yang nggak dapat baju, yang nggak dapat bisa lebaran, pikirin lalu kasih. 11 bulan Allah jamin hidup antum sekalian. Hati-hati, Ramadan itu menentukan segalanya. Ramadan ini perhatikan nasib orang. 11 bulan Allah akan perhatikan nasib kita. Ramadan ini cari orang di bawah antum lalu sedekah. Kalau nggak ada gimana? Ya udah, yang antum bisa apaan? Nggak ada juga, bohong kalau nggak ada. Baju pasti ada 5 biji di rumah lebih lah, ada 6 lah, ada 7 lah. Kasih orang 1. Misalnya tuh seapes-apesnya kalau nggak ada duit sama sekali. Ya. Selendang, sejadah, cuci yang bersih 1 yang paling bagus kasih orang. Sarung kasih orang. Ntar 11 bulan Allah kasih, Anda jamin. Ya Rabb, siapa yang mikirin orang lain Allah akan pikirin hidupnya. Siapa yang pentingin orang lain Allah akan pentingin hidupnya. Siapa yang remehkan orang lain kita akan apes selama 11 bulan. Catat baik-baik pertemuan terakhir ini. 1 bulan Ramadan sekali lagi menentukan 11 bulan hidup kita ke depan, saudara. Maka itu dalam bulan Ramadan ini biar berhasil, biar sukses. Tiada hari tanpa tarawih, tiada hari tanpa tadarus, tiada hari tanpa zikir, tiada hari tanpa ratib, tiada hari tanpa tahlil. Insya Allah 11 bulan ke depan hidup kita nyaman, tenang, damai. Nih grafiknya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya nggak cuman itu. Hadisnya nggak cuman itu. Sayang 1000 kali sayang. Setiap orang yang saya dengar cuman ngomong 1 hadis itu. Padahal itu cuman sebagian.
hadis lengkapnya adalah nih begini. Maaf, gue gulung tangan, bukan mau berantem. Memang udah lama nggak berantem. Nih, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa man qama tuh wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. 3 hadisnya, baru rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi jangan satu dibacanya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan iman, karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni semua dosanya. Dan siapa-siapa yang qama, menghidupkan malam, kata orang ahli tafsir hadisnya, menghidupkan malamnya di Ramadan, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waman qama lailatul qadar, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia baru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 paket ini begini Pak, nanjak. Ini yang saya maksud, kalau nanjak 11 bulan nanjak terus trennya. Kalau kata orang saham atau orang perusahaan, orang matematika ada trennya, trennya itu kayak begini, maka naik terus. Begitu kita cuman puasa doang, malamnya tidur, ya begini. Lailatul Qadarnya tidur di rumah, ya begini. Maka kalau begini trennya bagaimana 11 bulan? Ke bawah, nyungsep, ngejelunge. Kata orang Betawi ngejelunge, ngejelunge itu gitu ke depan. Orang Betawi yang bahasanya Masya Allah. Kalau ke belakang ngejengkang. Ya, kalau orang bule nggak bakal bisa terjemahkan. Orang Inggris nggak bisa, dia paling fall, jatuh, udah. Kalau kita macam-macam. Kalau ke depan itu namanya ngejelunge, kalau ke belakang namanya ngejengkang. Kalau umpamanya kepala duan itu nyungsep, kalau rame-rame kepala sama badan semua namanya nyusruk. Gitu orang Betawi, lengkap bahasanya ya. Macam-macam dia. Kalau ke belakang itu ngejengkang ya, ngejengkang ya Rob. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hati-hati nyungsep. Nih, hati-hati nyusruk. Nih hidupnya. Ini Ramadan. Maka dari itu 30 hari ini berhasil, insya Allah 11 bulan berhasil. Antum pengusaha, pikirin 11 bulan bagaimana seluruh karyawannya sejahtera. Allah Subhanahu wa taala akan kasih antum selama 11 bulan rezeki dari jalan yang nggak diduga-duga. Antum pedagang, jangan banyak-banyak untungnya kalau Ramadan. Yang penting barang dagangan antum bisa kebeli sama orang. 11 bulan Allah kirim pembeli dari manapun buat melakuin hubungan perdagangan antum insya Allah. Tuh begitu. 1 bulan Ramadan menentukan 11 bulan ke depan. Itu bingkai. Ya, orang-orang Betawi kalau udah bulan Syawal dia mikir gimana ya Ramadan tahun depan. Begitu. Aneh umi aneh dah, guru aneh luar biasa, abah aneh dah luar biasa, guru-guru kita deh. Begitu Syawal dipikirin apa? Lu pikirin tahun depan. Begitu. Jadi begitu Syawal kita start lagi, bukannya santai, bukan leha-leha, nangis kita. Ya Allah ya Rabbi, sampai nggak nih umur kita tahun depan? Kalau nggak sampai hampa banget ya Allah. Ya Allah, tambah umur setahun lagi ya Allah, agar bisa ketemu bulan Ramadan. Gitu doanya. Yang paling penting dalam kepala kita, dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita, yang penting ketemu bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, percis sebelum Ramadan tawakufan aneh kemari. Iya, betul ya. Terakhir kan? Terakhir tawakufan aneh yang diundang kemari. Terakhir Ramadan aneh juga yang diundang kemari. Lu mau terakhir apa lagi habis ini? Terakhir tawakufan aneh kemari, aneh ceritain, aneh bilangin, habis ini datang tamu yang lebih berharga daripada 1 triliun, 1000 triliun. Ente punya tamu nih datang, bawa duit 100 triliun buat ente. Coba pikirin, bayangin tamu lama datang bawa duit 1 truk, diisinya duit semua dan berkata, nih buat lo semua gitu. Ya Allah, enak banget kali ya, girang banget gitu. Ketemu Ramadan, ketemu tamu yang namanya Ramadan harus lebih girang daripada itu, saudara. Kenapa ya? Karena duit 1 truk itu nggak bisa sogok malaikat supaya kita masuk surga tanpa hisap, nggak bisa. Malaikat nggak kena disogok, nggak kena. Malaikat dikasih 1 truk, 2 truk, 10 truk duit nggak kena, sama sekali nggak kena. Tetapi Ramadan
mampu memasukkan kita ke masuk surga tanpa hisab melalui pintu khusus namanya Babur Rayyan. Siapa-siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah Ramadannya. Dipanggil Babur Rayyan itu manggil, dia kangen sama orang-orang yang berpuasa Ramadan. As-shaum kata Allah. Ramadan itu puasa itu pahalanya buat saya kata Allah. Maka saya yang akan balasnya. Balasnya apaan? Masuk surga tanpa hisab melalui Babur Rayyan yang dikhususkan buat orang-orang yang menjaga bulan Ramadan. Nih dia. Tinggal berapa hari lagi nih Ramadan. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, besok-besok siap-siap yang mau beli baju, beli bajunya di bulan Sya'ban. Rawahan, ya Rawah, bulan Rawah tuh Rawahan itu tandanya kita mesti beli baju. Beli apaan itu, kacang, terigu buat bikin nastar, beli nanasnya semua. Ya, itu tuh semua. Jadi Ramadannya nggak keganggu. Ramadan masih ke pasar. Nah, Covid akhirnya rame-rame. Betul nggak? Desek-desekan di pasar. Emang kadang-kadang tuh Covid aram jadah juga tuh Covid. Covid bajingan biang kerok tuh Covid beneran. Kenapa tuh Covid biang kerok? Covidnya bisa milih-milih. Di masjid aja suruh jarang-jarang, di pasar rapat-rapat. Iya. Emang begitu si Covid, emang kurang ajar. Milih-milih, yang kena orang Islam mulu si Covid itu. Ya giliran ke masjid, madrasah, pengajian tutup, mall buka. Iya, emang begitu emang Covid. Mudah-mudahan si Covid pulang kampung ke Wuhan. Iya dong, kan asalnya di Wuhan, Cina sono. Biar dia pulang kampung ke Cina sono di Wuhan, ya. Lockdown, nggak boleh mudik. Udah ikutin aja pemerintah. Ini orang Betawi nih, kebanyakan di mari orang Betawi. Emang orang Betawi paling taat hukum sama pemerintah. Disuruh nggak mudik, nggak mudik. Gimana mudiknya? Cuman kecondet. Aneh, aneh dari condet. Mudiknya ke Tanah Abang. Masya Allah. Nggak jauh kita orang Betawi yang paling taat sama pemerintah. Pemerintah bilang nggak mudik, nggak apa-apa. Tuh orang Betawi begitu kan. Pemerintah mau pindahin ibu kota, kata orang Betawi apaan? Buruan pindah sono. Kalau perlu besok subuh semua pindah sono, biar sepi lagi Jakarta kayak dulu. Ya, sono pindah ke sono, ke Kalimantan katanya mau pindah. Sono orang Betawi mah nggak apa-apa. Ya, daripada dihancurin kayak begini, ya kan? Nggak apa-apa kan pindah kota kan? Nggak apa-apa kan? Sono pindah nggak apa-apa. Kalau perlu besok subuh semua pindah sono. Kesel gue ini bagaimana coba? Iya, sono pindah nggak apa-apa ibu kota ke sono, ke Kalimantan sono. Ya, kita orang Betawi nggak apa-apa mau dipindah nggak apa-apa udah. Yang penting Tanah Abang gue nggak kegusur aja. Sampai sekarang kita nggak mau jual tanah kita di Tanah Abang sampai sekarang bon kacang no nggak mau jual. Yang tawar banyak. Emang kenapa? Kan belum cocok harganya. Iya. Nggak banyak, kita mau yang jual, yang beli orang Betawi juga. Kalau nggak orang Betawi kita nggak jual, begitu aja. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah mari siap-siap Ramadan tahun depan kita sambut. Ya, siap-siap. Siap-siap betul-betul siap-siap. Begitu Syawal nih jangan terlalu lama bahagianya. Berbahagianya cukup pada waktu Idul Fitri saja. Setelah itu kita nangis lagi, ya Allah mohon tambah umur setahun lagi. Ya Allah pertemukan hamba ini dengan Ramadan di tahun depan. Ya Allah ya Rabbi sehatkan agar berjumpa dalam bulan Ramadan. Murahkan rezeki ya Allah agar bisa ketemu bulan Ramadan. Kasih rezeki yang banyak dan halal ya Allah biar bisa bantu orang di bulan Ramadan. Lakuin dagangan kami ya Allah agar bulan Ramadan kalau bisa kita gratisin. Begitu. Di Tanah Abang ada satu orang tukang ketoprak di Gang 6 ya, rumah aneh di Gang 6 Tanah Abang, kebun kacang 6 namanya ya. Itu ada tukang ketoprak saudara. Tukang ketopraknya itu asik banget, tahu nggak bagaimana? Begitu Ramadan dia hilang, nggak ada, nggak ketemu, dicari nggak ketemu. Itu ketopraknya emang paling enak banget. Di mana ada ketoprak nggak? Jadi ada ketoprak di mana? Ada. Coba lo bikin sebuah habis bisa kita makan ketoprak, ya enggak? Ya. Jangan pakai bawang putih, dikit aja bawang putihnya. Jangan pakai cabai, tahunya lebihin. Nggak pakai lontong. Ya. Ada ketopraknya enak banget di Gang 6. Tahu nggak bulan Ramadan ini kagak ada. Ini sebagai penutup ya, sebagai penutup. Begitu ketemu di bulan Syawal udah kelar, dia pulang duluan. Orang lain masih di kampung, dia udah pulang. Ya. Kita tanya sama dia, "Bang, bulan puasa orang kan mau sahur pakai ketoprak. Kadang-kadang buka puasa habis Isya mau makan ketoprak iseng. Emang kenapa?" Jawabannya apaan? "Saya di kampung 1 bulan." Iya, dari hari pertama Ramadan. Iya. Jadi udah 29 Sya'ban dia pulang kampung. Ya masih sepi. Tapi dia mau ibadah total.
Nggak jualan? Enggak. Saya tanya, lah omsetnya hilang dong di bulan Ramadan. Jawabannya apa? Emang kurang 11 bulan cari duit. Itu jawaban nyesek Pak, bikin nyesek itu jawaban, kayak digamparin kita. Kalau digampar artinya semua. Kalau pakai yang tebel ini namanya digaplok, ujungnya doang namanya ditampar. Kalau pakai ini namanya dikepret, macem-macem bahasanya. Kayak digaplok kita. Emang kurang 11 bulan nyari duit, digituin sama tukang ketoprak, bayangin. Maksudnya Pak, biarin 11 bulan kita cari untung, 1 bulan kita ibadah. Dahsyat banget itu filosofinya. Maka kita juga begitu saudara, 11 bulan cari duit deh, 1 bulan pray, 1 bulan kita ibadah. Suksesin di bulan Ramadan ini, hubungan kita perbaikin dengan Allah, nanti Allah jamin selama 11 bulan ke depan. Nah, akhir kalam, mari Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal nanti siap-siap untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Nanti Allah panjangin umur kita. Doa kita, ya Allah, perjumpakanlah hamba dengan Ramadan, perjumpakanlah sampai Ramadan itu merindui kita, sampai Ramadan merindui kita. Dan sekarang Ramadan udah habis meninggalkan kita, kita belum puas-puas sama Ramadan, tapi Ramadannya udah mau pergi ninggalin kita. Ya Rabb, ada musibah yang sangat besar ketika Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Musibah itu adalah diangkatnya rahmat, ampunan, al-idkum minan narnya itu udah nggak ada lagi. Musibah itu adalah dikembalikannya syaitan-syaitan merajalela kembali di muka bumi. Musibah itu adalah pahala yang selama ini sunnah dibayar wajib, tidak lagi dibayar. Pahala yang tadinya diem aja berpahala karena kita puasa, jalan kaki berpahala karena kita puasa, olahraga berpahala karena kita puasa, tidur berpahala karena kita puasa, setiap detik dihitung pahala karena kita puasa Ramadan. Kalau puasa Senin Kemis nggak mendapat jaminan seperti itu. Maka itu Ramadan yang pergi meninggalkan kita, kita doa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita agar kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam wa alaina ya Allah tawil umurana ya Allah illa Ramadan, tawil umurana ya Allah illa Ramadan, barik lana fi umrina ya Allah illa Ramadan wa ba'da Ramadan. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Tepat 20 menit. Tepat, nggak lebih nggak kurang. Amin ya Maulana. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Haikal Hasan yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, majelis taklim minggu ba'da subuh pada esok hari masih akan tetap dilaksanakan. Insya Allah akan diisi oleh guru kita Dr. Muhammad Faisal Hamdani MAG. Selanjutnya pengumuman yang kedua, panitia Ramadan menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang dibuka pada pukul 8 sampai dengan 10 malam. Sementara untuk hari terakhir pada tanggal 30 Ramadan kami hanya membuka sampai dengan jam 2 siang. Selanjutnya pengumuman yang ketiga terkait dengan tromol sholat taraweh, pemasukan pada tanggal 7 Mei tahun 2021 sebesar Rp760.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jamaah yang telah
menginfakkan sebagian besar hartanya di Masjid Al-Murtadoh ini. Semoga apa yang para jamaah diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.